Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik buat kita sekalian. Kita percaya banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang gembira, dan ada yang sedih. Ada yang sehat, dan saya percaya ada yang juga yang sakit. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu baik. Amin, amin. Tetaplah bersyukur, tetaplah dalam keadaan bersukacita, sebab Tuhan kita, Yehova El Roi, Tuhan yang melihat kepada kita sekalian, memberkati kita sekalian. Semua ada di dalam pemandangan Dia. Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita. Kita ingat di dalam Amsal yang ke-18 ayat yang ke-14 berkata, orang yang bersemangat itu dapat menanggung segala penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ibadah kepada Tuhan adalah satu hal yang pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Amen. Itu sebabnya mari siang ini kita beribadah dengan penuh sukacita bersama dengan seluruh keluarga. Mari saudara, sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dengan saksama. Ibadah hari ini kita akan selenggarakan, kita akan adakan perjamuan kudus juga nanti. Mari ikuti bersama-sama dan nikmati bersama dengan keluarga ibadah online pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di rumah dan ada di tempat ini, semua dalam keadaan sehat, amin. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama kita akan memuji Tuhan. Kita mengatakan sekarang telah tiba bahwa penebusan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh kuasa, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mari sama-sama katakan, iblis dikalahkan. Amin.
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama meneduhkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Dan sebentar juga kita akan bersama-sama bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang baik seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam sepanjang 1 minggu lamanya. Kami percaya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan atas setiap hidup kami. Kami persiapkan setiap hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita puji kita. Bapakku datang padamu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita akan menjadi kembali. Bapakku datang padamu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi kami, ada bagiku.
Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, sungguh kau hebat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib dan perkasa. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat setiap kami, baik yang kami ada di dalam rumah Tuhan. Mari Engkau jamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, yang bersama-sama muliakan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus.
Tuhan kami, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, oh yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita katakan sama-sama, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Amin Tuhan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah semuanya itu Tuhan menjadi persembahan kami yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami siapkan setiap hati kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang Bapa kita yang sayang kepada kita sekalian. Alkitab berkata di dalam Mazmur 103, kita akan membaca bersama ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Beberapa teman berkata tentang kondisi saat ini. Kita sudah 5 kali nih ya. Ini hari Minggu yang kelima kita mengadakan online streaming seperti begini. Mau sampai kapan Pak kira-kira seperti ini bisa berlaku? Kita nggak pernah tahu. Ada lagi yang bertanya, ini wabah penyakit ini sebetulnya apa ada maksud daripada Tuhan? Apakah itu satu didikan? Apakah itu satu hukuman? Atau karena ini kita manusia ini sudah terlalu banyak dosa? Ada lagi yang berkata, oh ini mungkin sudah memasuki masa-masa di mana kitab Wahyu mengatakan zaman-zaman akhir yang ada. Saudara, semua tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Semua tidak bisa memberikan jawaban yang membuat kita ini bisa mengerti. Memang penyakit yang ada, wabah yang ada, itu tidak pasti kapan selesainya, kapan akan berhenti, bahkan kondisi yang ada saat ini kapan bisa mulai membaik lagi. Kita tidak pernah bisa berkata kapan itu selesai. Tidak ada sesuatu yang pasti. Tetapi selalu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu yang pasti, yaitu janji firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya percaya daripada kita ini memikirkan bagaimana ini keadaan yang ada bisa keluar, bisa selesai, kita mari alihkan pandangan kita apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar sepanjang
bulan yang lalu bagaimana Tuhan itu memberikan pembebasan kepada kita sekalian. Pasti ada rencana yang luar biasa, yang lebih indah, yang lebih manis dari sekedar apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan selama bulan ini kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah memilih kita. Hari ini kita belajar Dia itu sebagai Bapa, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Daud menyampaikan akan hal ini, indah sekali kita bisa pelajari. Sosok seorang ayah di dalam hidup ini itu bisa menjadikan seorang ayah yang memberikan ketenangan di dalam kita. Seperti apa sih sebetulnya menjadi seorang ayah yang baik itu? Saudara, seorang ayah yang baik tentunya tidak hanya sibuk bekerja untuk memenuhi nafkah bagi keluarganya, tetapi sesibuk-sibuknya dia mencari nafkah. Seorang ayah yang baik adalah ayah yang mempunyai waktu khususnya buat anak-anaknya. Ayah yang mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu kepada anak-anaknya. Saya ingat pada waktu masih memiliki seorang ayah pada waktu kami masih kecil. Dia begitu memperhatikan. Dan itu membuat ketenangan dalam keluarga. Kehadirannya di dalam rumah tangga dinanti-nantikan. Kenapa? Karena dia menjadi seorang sosok yang tidak hanya mencari nafkah buat keluarganya, tetapi dia yang punya waktu juga untuk keluarganya, mengurusi keluarganya, mengurusi rumah tangganya, khususnya mengurusi anak-anak yang ada. Yang kedua tentunya seorang ayah yang baik adalah seorang yang mampu menjadi imam di dalam keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bisa mendidik anaknya untuk bisa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Dia bisa berbicara tentang firman Tuhan, kehebatan Tuhan yang mengubah kehidupannya. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan hidup. Dan seorang ayah yang baik bisa menceritakan bagaimana Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa memberikan teladan hidup yang baik kepada keluarganya. Perhatikan, kalau seorang ayah itu bisa memberi teladan yang baik, saya bisa pastikan anak-anaknya akan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik juga. Seorang ayah yang baik, dia mengasihi tanpa ada syarat. Anaknya mau nakal kayak apapun, dia tetap mengasihi. Mungkin suaranya keras, mungkin suaranya seperti seorang yang marah, tetapi seorang ayah yang baik itu bisa mengasihi anaknya tanpa syarat. Dan dia selalu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Walaupun dia harus berkorban banyak buat anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ayah yang baik tentunya dia memiliki integritas yang baik, jujur, dan bisa menjadi orang yang bisa menjadi panutan, setia. Ya, saya ingat dalam keadaan saya membutuhkan ayah saya, satu kali saya kehujanan berat. Ya, saya merasa kedinginan, saya merasa rasanya lemah. Tapi ketika saya melihat ayah saya datang dengan membawa payung, oh, hati kita menjadi senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran seorang ayah akan menjadi satu kerinduan daripada seorang anak-anaknya. Selalu bisa memberikan sukacita dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Alkitab berkata, seperti itu Bapa yang kita sebut di dalam doa-doa kita. Kasih sayang seorang ayah kepada anaknya itu digambarkan seperti kasih Bapa kepada kita sekalian umat pilihannya. Walaupun tidak bisa 100% persis, tapi gambaran itu merupakan gambaran yang indah. Tentunya banyak. Saya ketemu dengan orang-orang yang punya pengalaman yang buruk dengan bapaknya secara jasmani. Itu sebabnya sangat susah dia itu bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa. Tetapi kalau kita memiliki satu relationship yang baik kepada Bapa kita, mudah sekali kita menggambarkan Tuhan itu Bapa di dalam kehidupan kita. Karena ada satu hubungan yang intim. Saya seringkali melihat
Betapa indahnya seorang ayah yang menggendong anaknya, yang memainkan anaknya pada waktu kecil, yang duduk bersama-sama untuk berbicara, bahkan yang driving bersama dengan anaknya, bercerita, tertawa bersama. Ada satu hubungan yang intim antara bapak dan anak. Kitab Yesaya berkata seperti begini, 63 ayatnya yang ke-16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak zaman dahulu. Saudara, Bapa yang begitu memperhatikan, bahkan menjadi penebus buat umatnya. Itulah gambaran daripada Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, aku ini yang akan menyayangi anak-anakku. Aku ini yang akan memberkati anak-anakku. Aku ini yang akan bertanggung jawab menyediakan yang terbaik, melindungi kita sekalian, memperhatikan pertumbuhan kita. Tentunya kita melihat sisi yang lain. Bapa yang baik adalah bapa yang mendidik anaknya, yang mendisiplin anaknya, sama dengan Tuhan yang baik buat kehidupan kita. Dia memberikan peringatan, dia kadang memberikan atau mengizinkan hukuman terjadi kepada kita. Kenapa? Ada sesuatu yang baik yang dipikirkan oleh Bapa kita di surga. Saya ingat satu kali saya melakukan kesalahan di dalam kehidupan saya, dan kesalahan ini betul-betul membuat Bapak saya marah. Dalam hidup saya hanya satu kali saya itu dibanting sama Bapak saya. Karena pada waktu itu saya melakukan kesalahan, saya mencuri Bapak saya. Saya pikir Bapak saya punya uang, saya ambil tanpa izin dari dia. Saya pakai untuk makan-makan bersama teman-teman saya, sebaya saya. Rupanya ada satu anak, saudara, yang tidak ikut saya bawa. Nah, anak ini yang lapor tuh, bahwa saya mentraktir teman-teman dengan uang hasil mengambil uang papa saya. Saat itu saya didisiplin luar biasa. Tidak hanya dipukul, saya dibanting, saudara. Dan pada saat itu saya berkata, wow, ada sisi yang lain supaya keinginan bapak saya menjadikan saya seorang anak yang baik. Kalau saya dibiarkan, mungkin hari ini saya menjadi seorang pencuri yang ulung. Tetapi saat itu dipatahkan, diputuskan hal yang buruk itu, kelakuan yang jahat itu. Dengan cara apa? Dia disiplin saya dengan keras. Sampai hari ini saya ingat, yang dia buat itu bukan jahat. Pada waktu itu memang saya menangis. Pada waktu itu memang saya merasa berontak. Pada waktu itu saya merasa bahwa bapak saya tidak adil. Tetapi hari ini saya tahu, di dalam pikiran bapak saya, dia tidak mau anaknya menjadi seorang pencuri. Hal yang sama, pendisiplinan juga Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Seringkali peringatan terjadi di dalam kehidupan kita. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-5 berkata begini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kita belajar menjadi anak yang baik. Kalau secara duniawi, jasmani, orang tua mana yang mempunyai rencana jelek buat anaknya? Tidak pernah ada. Nah, untuk menggambarkan gambaran hubungan kita dengan Bapa yang di surga itu, hal yang sama. Pernahkah ada pikiran yang buruk dalam hidupmu? Dalam hidup Bapa kita terhadap dirimu dan diriku? Tidak pernah ada. Dia tidak pernah punya rancangan buruk. Segala sesuatu yang dari atas, Alkitab berkata, itu baik. Nah, Tuhan juga punya rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, jangan anggap enteng
ketika Tuhan menghajar hidup kita. Kadang kita sadar kita berbuat dosa, tetapi kita tidak mau menerima didikan Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya kita tidak menjadi pendosa seumur hidup kita dan kita menjadi dewasa. Binasa maksud saya. Kita menjadi binasa. Dewasa di dalam perkara-perkara yang jahat akan menghasilkan kebinasaan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh lebih baik kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang hatinya terbuka untuk ditegur, hatinya terbuka untuk dididik. Supaya apa? Supaya kehendak Bapa itu jadi di dalam kehidupan kita. Ayat 7 dan ayat 8 dari Ibrani 12, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak yang gampang. Kalau kita tidak pernah dididik, tidak pernah diajar atau dihajar oleh Bapa di surga, mungkin kita bukan anak yang baik, saudara. Tapi untuk menjadi anak yang baik, kita rela untuk dididik oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Saudara, kalau kita perhatikan begini, saya percaya kita menjadi orang harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memikirkan yang terbaik buat hidup kita. Manusia itu pada dasarnya senang melakukan dosa. Tidak ada dosa yang tidak enak, saudara. Semua dosa itu selalu untuk daging enak. Itu sebabnya sangat menarik buat daging untuk manusia berbuat di dalam dosa. Tetapi Tuhan punya pemikiran yang jauh lebih hebat. Manusia tinggal di dunia ini hanya sementara. Tapi kalau hidupnya rusak dan tidak bisa diubah, maka di dalam kekekalan dia akan mengalami penghukuman. Karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi Tuhan mau supaya kita boleh memiliki akan kehidupan yang benar itu, sehingga kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkata, apa yang aku lakukan itu adalah untuk urusan kehidupan kekal bersama dengan engkau, anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bentuk pendisiplinan memang bisa menyakitkan, bisa menyiksa kehidupan kita. Tetapi ingat, selalu ujungnya membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Ulangan pasal 8 ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Bulan ini memang saya pakai menjadi bulan keluarga. Khotbah sepanjang bulan ini merupakan khotbah family series, seri keluarga yang ada. Bukan hanya untuk yang Bapak Ibu yang sudah menikah, tetapi buat anak-anak muda juga hal yang sama. Bangun fondasi ketika engkau mau membangun sebuah rumah tangga. Akan merupakan sesuatu yang indah ketika Allah atau Tuhan atau Bapa kita itu menjadi nahkoda, menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kita. Beberapa teman yang mempersiapkan pernikahan selalu saya katakan, jadikan Tuhan menjadi pemimpin di dalam cinta kalian. Bahkan sampai beranak, sampai bercucu, tetap Tuhan yang menjadi nakoda di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kalau engkau berdoa itu ya, panggil dia Bapa. Ya. Kenapa? Supaya kita bisa mengerti ya, bagaimana kerinduan seorang Bapa untuk melengkapi, untuk memberkati anak-anak yang datang kepada dia. Itu sebabnya kita menyebut dia Bapa kami di dalam surga. Yang terakhir saya sampaikan kepada saudara, mari kita tetap bersyukur. Walaupun seperti yang kita bayangkan hari-hari ini, keadaan saat ini, mungkin buat sebagian saudara, hari semakin sulit,
Hari semakin susah dalam kehidupan yang ada. Pekerjaan semakin berkurang, susah mencari pekerjaan. Tinggal di rumah, mengalami kebosanan. Saya melihat ada contoh-contoh dari WhatsApp bagaimana orang mengalami kebosanan di dalam mereka tinggal di rumah. Saudara, jadikan situasi seperti begini untuk mengerti hati Bapa. Menurut saya ada sisi yang lain yang baik keadaan yang kita alami saat ini. Bapak ingin supaya kita ini memacu atau meningkatkan kehidupan rohani kita kepada Dia. Seharusnya situasi seperti begini, kita menjadi orang-orang yang semakin banyak baca firman. Kita menjadi orang yang semakin banyak berdoa. Kita menjadi seorang yang semakin memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena pada masa sebelum hal ini terjadi, saudara kalau diajak hidup rohani, saudara selalu berkata terlalu sibuk, Pak. Pekerjaan yang tidak ada berhenti-hentinya. Perhatikan, saudara. Sekarang kalau kita diberi kesempatan, kalau kita melihat dari sisi yang lain, ini adalah sesuatu kesempatan yang baik untuk kita menjalin hubungan kita, untuk memajukan rohani kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau saudara sungguh-sungguh menyikapi dengan energi yang positif, menyikapi sesuatu dengan sukacita, dengan ucapan syukur, maka tahun ini saudara dan saya sekalian akan menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam rohani. Makanya the year of maturity ditopang dengan keadaan yang ada. Itu sebabnya mari kita tetap bersyukur. Saya percaya dari semua yang terjadi, ada satu dasar yang sama yang Tuhan berikan sebagai Bapa dalam hidup kita. Mazmur 103 itu dilakukan seperti Bapa sayang kepada anaknya. Ada fondasi yang sama. Apa yang kita alami yaitu apa? Kasihnya. Tuhan itu punya kasih, itu bisa menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah ada kenangan yang buruk dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sebagian punya kenangan buruk tentang ayah secara biologis. Mungkin pernah dihajar lewat batas. Atau mungkin ayah kita bukan seorang ayah yang takut akan Tuhan. Kita tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Memang untuk sebagian teman-teman yang seperti itu sulit untuk bisa menerima kalau Allah itu seperti Bapa di dalam kehidupan umatnya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk hal itu. Bapa adalah Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang sempurna. Tidak seperti Bapa di dalam dunia ini. Mungkin ada Bapa di dunia ini yang menyia-nyiakan hidup saudara, tidak mengasihi saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, Bapa yang di surga adalah Bapa yang sempurna. Dia Bapa yang selalu mengerti keadaanmu dan keadaanku. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, di tengah kesulitan kita dikelilinginya, kita dijagainya, kita diawasinya, bahkan seperti biji matanya. Harusnya ini merupakan satu penghiburan di dalam kehidupan kita. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya suka nih, suatu kali pada zaman saya dulu itu ada ada stiker telapak tangan seperti begitu. Di tengahnya kotak kosong. Dan itu harus saya masukkan foto saya. Ada saya di telapak tangan. Nggak tahu, sekarang saya nggak pernah lihat itu. Itu dulu Alkitab itu ada itu seperti begitu. Dan Raja Daud berkata, kalau kamu mau jatuh, jatuhlah ke tangan Allah. Sebab dia penjunan yang baik, yang bisa mengubah yang rusak menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Ayat yang terakhir, kemudian kita berdoa, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, anak-anak Allah, anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar Dia Bapa di dalam hidup kita.
Tundukkan kepala saudara, saya ingin berdoa. Yang pertama, untuk saudara yang belum memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Saya berdoa, biar engkau buka hatimu saat ini. Kau terima Yesus di dalam hidupmu. Sehingga kita bisa menyebut Dia Bapa, Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Bapa kami di dalam surga, hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara mereka yang gelisah hatinya, karena dia tidak memiliki pengharapan di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, Kau buka hati umat-Mu, sehingga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang percaya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saat ini Kau terima Tuhan dalam hidupmu. Jadikan Dia Raja dan Tuhan dalam hidupmu, sehingga Kau bisa menyebut Dia Bapa di dalam kehidupan kita. Bapa yang menyayangi anak-anak yang ada. Hal yang kedua, saya ingin berdoa buat saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mungkin kau sakit, engkau sedang bergumul untuk pekerjaanmu, engkau sedang bergumul untuk masa depanmu. Engkau terima akan kasih kemurahan Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang begitu memperhatikan. Bahkan firman-Mu hari ini berkata, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Sekarang tumpangkan tangan-Mu untuk segala sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti kebaktian ini, yang mungkin punya persoalan hari-hari ini ya Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala kebutuhan-kebutuhan, kekurangan-kekurangan yang ada, Tuhan, Engkau Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Bahkan yang mengalami kekecewaan, kekhawatiran. Oh Tuhan, kami saat ini berdoa, penghiburan-Mu turun atas setiap kehidupan umat-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau Tuhan yang baik, yang selalu menyediakan yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami angkat saudara-saudara kami supaya boleh percaya kepada Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan membela kehidupan umat-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa sebentar ya Tuhan, kalau bersama-sama kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami berdoa biar perjamuan kudus ini juga boleh menjadikan sukacita yang besar buat sidang jemaat-Mu. Kenapa? Karena kami tahu Tuhan, Engkau mati buat kami, berkorban buat kami, supaya kami boleh menikmati akan kasih Bapa yang sayang terhadap umatnya. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biar semua kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan perjamuan kudus sebentar. Sementara Bapak Ibu menyiapkan segala sesuatunya, saya mau minta hambanya akan menyampaikan satu pujian, dan kita menyiapkan hati kita. Dan sebentar nanti setelah pujian ini, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa
rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya punya ayat yang bagus di dalam roti saya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa ya, kita akan nyanyikan pujian Darahmu Yesus, sucikan aku, dan kita akan bersama-sama untuk perjamuan kudus. Saya berharap para bapak bisa melayani istri, anak-anak yang ada, dan juga buat teman-teman kita akan siapkan roti dan anggur kita. Haleluya. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Terima kasih ya Tuhan untuk roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus yang ada. Bapak Ibu, kita akan mengangkat roti kita dengan tangan ke atas. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita pecahkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh yang Kau pecahkan sehingga kami boleh disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih hati kami dipulihkan, hidup kami diperbarui, bahkan sakit penyakit kami disembuhkan. Teruskan lawatan-Mu dalam kehidupan kami yang seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan ini dengan tangan kanan ke atas. Firman-Nya berkata demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita akan minum bersama-sama anggur yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Mari Tuhan Kau memberkati setiap keluarga yang bersama-sama saat ini. Kuatkan, kokohkan. Berikan hubungan yang semakin indah, semakin kuat. Suami, istri, orang tua, anak. Berkati juga anak-anak muda-Mu Tuhan. Bahkan berkati anak-anak kecil. Terus boleh keluarga yang ada, boleh menjadi keluarga yang dipimpin oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa supaya selama bulan ini
Kami bisa mengarahkan kehidupan keluarga kami untuk menjadi lebih rohani, mencari Tuhan lebih sungguh, mendesak Tuhan lebih sungguh untuk boleh menolong kehidupan rumah tangga kami. Suami akan berfungsi menjadi seorang suami yang baik, istri berfungsi menjadi istri yang baik, anak-anak berfungsi menjadi anak-anak yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita selesai, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh sidang jemaat yang sudah mengikuti acara online streaming hari ini. Kebaktian kita akan kita adakan secara online melalui Facebook dan YouTube. Kebaktian JKI Jire akan diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Kita ikuti ibadah bersama seluruh keluarga. Kebaktian Nawastu juga akan diadakan setiap hari Minggu jam 1.30. Kebaktian dari host akan diadakan setiap hari Minggu jam 4 sore. Pastikan kita ikutin bersama keluarga dan teman-teman. Kebaktian JKI Penuai di Wolongkong akan kita adakan setiap minggu kedua dan minggu keempat, dan kita akan ketemu lagi di Sabtu 9 Mei 2020 jam 2 siang. Doakan dan ajak jiwa-jiwa dalam kebaktian bersama. Untuk offering, Bapak Ibu yang merindukan untuk membawakan offering atau persembahan Bapak Ibu, dapat Bapak Ibu transfer ke Jire Indonesia Christian Fellowship dengan BS5 number 082 332 untuk account number 83 594 0914. Sekian warta jemaat untuk minggu ini. Tetap saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, karena kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengar bisa menguatkan kami, meneguhkan kami di saat-saat seperti ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk situasi saat ini Tuhan yang di kota Sydney ini Tuhan, biarlah Tuhan hari demi hari semakin baik Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami akan bisa berkumpul kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang akan datang Tuhan, karena kami percaya bahwa kondisi dan situasi saat ini Tuhan Kau yang akan menjagai, Kau akan memulihkan setiap apapun yang kami lakukan pada saat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kondisi di kota Sydney Tuhan, biarlah semuanya kembali dengan normal. Teman-teman yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan kembali Tuhan. Dan situasi di Sydney Australia ini Tuhan, biarlah semuanya dalam kendali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi di Indonesia juga akan berbalik Tuhan seperti semula, baik dari pemerintahan maupun orang-orang yang mencari nafkah Tuhan, karena kami percaya Engkau yang Allah turut campur di dalam segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu, karena kami percaya Tuhan melalui situasi dan kondisi saat ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama keluarga untuk menyaksikan ibadah online maupun streaming yang ada saat ini Tuhan. Bapa, biarlah keadaan ini Tuhan akan terus menjadi lebih baik dan semakin baik ke depannya Bapa, karena kami percaya hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam kasih setia-Mu Tuhan, karena Kaulah Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu baik di Jire, Nawastu dan host Tuhan, biarlah semua jemaat Tuhan pada saat ini dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah mereka melakukan dengan kekuatan daripada Engkau Bapa, karena kami percaya dengan kondisi kesehatan yang baik Tuhan, dengan pikiran yang baik, dengan tubuh yang baik Tuhan, semuanya akan menjadi lebih baik Tuhan karena kasih setia-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Kau yang memberikan kekuatan, Kau memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, pengharapan-Mu di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, segala hormat, segala kuasa hanya kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.
Kita sudah selesai dengan ibadah pada siang hari ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya. Pastikan Tuhan boleh menjadi pemimpin dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, sekali lagi tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami semua ya Tuhan. Biar umat-Mu sepanjang minggu ini boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sebentar nanti kita bisa silaturahmi satu dengan yang lain melalui Zoom. Jam 12 kita akan berjumpa di dalam Zoom bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom.